Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan koperasi. Di dalam sebuah koperasi itu ada perangkat organisasi yang terdiri atas pertama rapat anggota, yang kedua pengawas koperasi, yang ketiga adalah pengurus koperasi. Ayo kita bahas satu persatu, mulai dari rapat anggota. Rapat anggota diadakan sekali dalam setahun. Yang diundang siapa? Yang diundang adalah semua anggota koperasi. Ya, karena diadakan sekali setahun, biasanya disebut dengan rapat anggota tahunan. Ya, atau RAT. RAT ini memiliki kedudukan tertinggi di dalam struktur organisasi koperasi. Apa saja yang bisa dilakukan di dalam RAT? Yang pertama, bisa untuk menetapkan kebijakan umum koperasi. Yang kedua, untuk mengubah anggaran dasar. Yang ketiga, untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus koperasi. Yang keempat, menetapkan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang kelima, menetapkan batas maksimum pinjaman yang dilakukan oleh pengurus kepada anggotanya ya, atas nama koperasi. Jadi mau meminjami maksimal batas berapa itu disepakati bersama di dalam RAT. Yang keenam, meminta keterangan dan pengesahan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam melaksanakan tugas selama 1 tahun. Ya, itu diminta pertanggungjawabannya selama setahun bekerja pengurus dan pengawas oleh anggota di dalam RAT. Kemudian yang ketujuh, menetapkan pembagian sisa hasil usaha. Ya, jadi di dalam RAT ini ada kegiatan pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Kemudian yang ke-8, memutuskan atau untuk menggabungkan, melebur atau menyatakan pilot atau pembubaran koperasi, itu disepakati bersama di dalam RAT. Yang terakhir, menetapkan keputusan-keputusan lain yang diatur oleh undang-undang. Ya, jadi RAT, rapat anggota ini intinya adalah untuk membuat keputusan-keputusan yang sifatnya penting gitu ya, diputuskan bersama di dalam RAT. Ketentuan penyelenggaraan RAT, yang pertama, rapat anggota atau RAT itu diselenggarakan oleh pengurus. Jadi penyelenggaranya adalah pengurus yang sedang menjabat pada tahun tersebut. Yang kedua, rapat anggota dihadiri oleh anggota, pengawas, dan pengurus. Yang ketiga, quorum rapat anggota diatur oleh anggaran dasar. Apa itu quorum? Quorum itu adalah batas jumlah yang hadir, ya. Dianggap sah apabila sudah mencapai quorum, ya, seperti itu. Biasanya umumnya quorumnya itu adalah
50% plus 1 orang dari jumlah seluruh anggota koperasi. Jadi kalau misalnya anggotanya 100, maka quorum adalah 51. Karena 50% tambah 1 orang. Jadi 51 dari 100 orang. Itu ya. Itu namanya quorum. Yang keempat, undangan kepada anggota untuk menghadiri rapat anggota ini dikirim oleh pengurus paling lambat 14 hari ya sebelum rapat anggota yang akan diselenggarakan ya. Dan yang kelima, undangan tersebut berisi tentang tanggal, waktu, tempat, dan agenda RAT itu disertakan di dalam undangan itu ya, agar bisa dipelajari oleh anggota di rumahnya masing-masing dan nanti bisa dibawa pendapat-pendapat atas laporan yang disertakan itu ya di dalam RAT. Perangkat organisasi koperasi yang kedua adalah pengawas koperasi. Pengawas itu siapa? Pengawas itu adalah anggota koperasi ya. Anggota koperasi yang di dalam kegiatan RAT, rapat anggota, mereka dipilih oleh anggota untuk menjadi pengawas ya. Lah, apa tugas pengawas? Tugas pengawas adalah yang pertama, mengusulkan calon pengurus. Yang kedua, memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus selama masa jabatannya, selama menjabat ya. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus. Jadi pengurus itu diawasi kinerjanya oleh pengawas atau badan pengawas ya. Jadi apabila dianggap melanggar aturan, maka pengurus boleh menegur itu ya. Yang keempat, melaporkan hasil pengawasan kepada anggota ya. Laporannya ini disampaikan pada saat melakukan RAT ya, di depan rapat anggota. Jadi pengawas memberi laporan atas kegiatan pengawasannya itu ya di dalam RAT. Apa wewenang dari pengawas ini ya? Wewenangnya adalah pertama, menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ya. Bila diketahui oleh pengurus oleh pengawas ada anggota yang tidak tertib mentaati aturan, misalnya tidak membayar simpanan wajib selama kurun waktu yang lama gitu ya. Nah, ini pengawas boleh ya memberhentikan anggota tersebut bila diatur oleh anggaran dasar. Yang kedua, meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait. Jadi pengawas itu boleh menanyakan ini, menanyakan itu ya untuk meminta keterangan. Yang ketiga, mendapatkan laporan berkala dari pengurus tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi. Itu. Jadi pengurus harus melaporkan itu hasil kinerjanya kepada pengawas. Yang keempat, memberikan persetujuan dan bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan oleh anggaran dasar. Misalnya dalam hal apa? Misalnya perbuatan hukum dalam hal mencari kredit di luar koperasi, ya itu kan berhubungan dengan bank misalnya. Nah itu pengurus minta persetujuannya kepada siapa? Kepada pengawas.
Yang kelima, memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya. Ya. Jadi pengawas itu bisa memberhentikan pengurus apabila dianggap pengurus itu kurang cakap ya dalam menjalankan kepengurusannya. Perangkat organisasi koperasi yang ketiga adalah pengurus koperasi. Siapakah pengurus koperasi? Pengurus koperasi itu adalah anggota koperasi yang dipilih dan diangkat di dalam rapat anggota sebagai pengurus, ya. Jadi sebenarnya baik itu pengawas dan pengurus itu adalah sama-sama anggota koperasi, ya. Yang kemudian di dalam rapat anggota mereka dipilih sebagai pengurus koperasi dan pengawas koperasi. Lah, apa tugas pengurus koperasi? Yang pertama adalah mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar. Ya, koperasi dikelola usahanya agar maju, agar bisa melayani anggotanya dan agar bisa mendapatkan keuntungan yang besar, ya. Itu dikelola oleh pengurus. Kemudian yang kedua, mendorong dan memajukan usaha koperasi. Pengurus koperasi berkewajiban menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang dikehendaki oleh anggotanya, ya, agar koperasi menjadi semakin maju. Yang ketiga, menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan dalam rapat anggota. Jadi untuk tahun kerja berikutnya, rencana yang akan dilakukan untuk mengembangkan koperasi itu apa saja, itu disusun rencananya dan disampaikan di dalam rapat anggota yang dihadiri oleh semua anggota, ya. Yang keempat, menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota dalam kurun waktu 1 tahun, ya. Dan ini dilakukan setahun sekali. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan itu di depan rapat anggota, ya. Sehingga di situ nanti anggota menyimak, ya, dan boleh menanyakan dan boleh meminta pertanggungjawaban kepada pengurus. Yang kelima, menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota. Jadi karena semua anggota itu berhak dan boleh dipilih menjadi pengawas dan pengurus, maka semua harus paham itu tentang bagaimana cara mengelola koperasi, sehingga diperlukan adanya kegiatan pendidikan koperasi, pelatihan, dan komunikasi, ya. Itu dibuat kegiatan pelatihan yang direncanakan, ya, agar semua orang nanti paham bagaimana cara mengelola koperasi, ya, dan bisa diangkat menjadi pengurus maupun pengawas. Yang keenam, pengurus menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib sesuai dengan aturan akuntansi keuangan yang sewajarnya, itu, ya. Jadi tidak boleh direkayasa, itu sewajarnya dan apa adanya. Di dalam melaksanakan tugasnya, pengurus juga memiliki wewenang. Wewenangnya adalah yang pertama, mewakili koperasi di dalam dan di luar forum. Ya, misalnya untuk urusan undangan, ada kegiatan yang diperuntukkan, yang diundang adalah koperasi, maka yang menghadiri dalam hal ini adalah pengurusnya. Yang diutamakan adalah
ketuanya. Bila ketua berhalangan, maka bendaharanya atau sekretarisnya. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, wewenang pengurus adalah memusatkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan anggaran, yaitu dalam hal ini pengurus bekerja sama ya, konsultasinya dengan badan pengawas koperasi. Antara ini memberhentikan atau melanjutkan anggota yang lama yang tidak tertib, atau bahkan bila ada anggota baru yang sekiranya meragukan itu ya, itu boleh ditolak atau diterima dengan pembahasan terlebih dahulu dengan pengawas tentunya. Yang ketiga, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota. Ya, dalam menjalankan koperasi, pengurus boleh membuat keputusan-keputusan untuk apa? Untuk memajukan untuk kemanfaatan dari koperasi yang sedang diurusnya.